Sejumlah pebulu tangkis Indonesia tetap sukses dengan mengukir prestasi membanggakan meski dengan predikat pebulu tangkis profesional di luar pelatnas atau non-pelatnas. Untuk membahas soal seberapa sulit bagi pemain dan klub bulu tangkis ketika tetap ingin berada dalam jajaran elit dunia tanpa pembiayaan negara atau APBN, sudah bersama kami Imelda Wiguna, pebulu tangkis nomor ganda putri dan campuran era 70-an, sekaligus Ketua Harian PB Jaya Raya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Ibu Imelda. Selamat malam. Iya Ibu Imelda, sebelum kita bahas soal yang sedang ramai, ya ini di nomor ganda campuran, kita tahu bahwa setiap tahun promosi dan degradasi adalah prosedur yang selalu dilakukan oleh PBSI. Anda sebagai mantan pemain dan saat ini mengelola sebuah klub besar Jaya Raya, seperti apa Anda melihat proses kompetisi di dalam pelatnas sendiri? Maksudnya tentang promosi degradasi ya? Iya, betul. Jadi kalau aku melihat khususnya di ganda campuran, seandainya Praven dengan Melati juga Hafid dan Gloria yang adalah peringkat 5 dunia, kemudian Hafid Gloria itu peringkat 11, kemudian di bawahnya itu ada Melati dengan Rinov, masih di peringkat 23, dan di bawahnya lagi ada Adnan dengan Bandaso. Itu sekitar rankingnya 50-an masih. Sebetulnya sih kalau menurut saya mungkin salah satu saja sih yang didegradasi, apakah Praven Melati atau Hafid dengan Gloria. Jangan dua-duanya, karena di pelatnas itu menurut saya keunggulan pelatnas itu dibandingkan dengan klub adalah bahwa di pelatnas itu lawan latih tandingnya itu tentu lebih bagus gitu, karena dipilih dari yang terbaik di seluruh Indonesia. Jadi ketika yang di atasnya itu langsung dipangkas, maka yang dikhawatirkan adalah sparringnya nanti ketika berlatih tanding atau main game. Jadi sparring untuk di setiap sektor itu penting banget sih menurut saya. Jadi sebetulnya itu pendapat saya sih, cuman mungkin PBSI juga punya pendapat yang lain, saya nggak tahu. Apakah Bu Imelda melihat bahwa di nomor ganda campuran, khusus di nomor ganda campuran, kita dulu punya Butet dan Nova, kemudian Butet ganti pasangan menjadi bersama dengan Owi, dan prestasinya juga gemilang ya. Kita tahu di Olimpik mendapatkan perak dan juga emas, kemudian juara dunia berkali-kali. Apakah kemudian junior-junior di bawahnya ini dinilai belum terlalu oke untuk bisa mengikuti generasi yang sudah diciptakan oleh di zamannya Owi Butet dan juga mungkin Butet dengan Nova, sehingga sepertinya mereka dengan prestasi yang sekarang kemudian masih kurang cukup begitu? Ya, sebetulnya bukan di sektor ganda campuran saja sih. Di semua sektor itu biasanya nih kalau ada yang artinya top playernya ya, semacam di tunggal putri misalnya Susi Susanti, yang namanya regenerasi itu memang harus dengan segera dilakukan ya, supaya nggak ketinggalan terlalu jauh. Jadi pada saat itu Susi Susanti menurut saya sih terlalu cepat mengundurkan diri. Kemudian di bawahnya sebetulnya ada Mia Odina, tetapi Mia memutuskan untuk pindah ke Belanda. Nah, di situ terjadi sesuatu gap antara atas dengan bawah itu terlalu lebar gitu, terlalu banyak, terlalu besar, sehingga untuk naiknya kembali itu susah gitu. Jadi selain untuk memotivasi atlet-atlet di bawahnya, juga kembali lagi masalah sparring partner ketika berlatih di dalam setiap kelompok gitu, menurut saya. Keberadaan pemain-pemain top ini untuk sparring sangat sulit didapatkan di klub, sangat dibutuhkan. Tapi hal lain soal kalau kita bicara pemain di luar pelatnas, artinya harus membiayai secara pribadi, baik itu dari klub maupun dari sponsor maupun dari kocek pribadi pemain. Anda melihat realistis tidak itu dilakukan oleh rata-rata pemain kita jika dua pemain top kita, dua pasangan ini harus keluar dari pelatnas? Sebetulnya kalau kita berada di luar pelatnas itu jelas lebih sulit ya. Kecuali
klubnya atau sponsornya itu mereka bisa mendapatkan sponsor yang cukup memadai, yang mampu untuk membiayai, dan juga apalagi jika klubnya itu punya kemampuan yang luar biasa untuk membiayai atlet-atletnya. Nah itu atlet-atlet ini tentu tidak akan mengalami kendala. Hanya saja satu hal yang saya ingat itu adalah atlet-atlet di luar pelatnas pada satu saat tertentu, apakah itu olimpiade atau kejuaraan dunia, katakanlah rankingnya itu lebih tinggi atlet-atlet yang di luar pelatnas, ya. Tetapi ketika pemilihan untuk olimpiade dan kejuaraan dunia, nanti atlet-atlet yang di luar pelatnas itu, meskipun yang di dalam pelatnas itu ranking yang lebih rendah, nantinya tuh bisa potong, yang dipilih itu justru yang dari pelatnas, meskipun rankingnya di bawahnya yang di luar pelatnas. Jadi sebenarnya pendanaan kalau di dalam pelatnas karena dibiayai oleh negara menjadi lebih murah, maksud kami menjadi lebih mudah ya untuk berangkat. Kan yang di dalam pelatnas itu kan nggak usah mikirin biaya-biaya ya, karena negara sudah membiayain gitu kan. Nah saya nggak tahu keputusan untuk menjadi profesional, saya nggak tahu alasannya apa gitu loh. Tapi kalau memang ternyata didegradasi dan masih merasa mampu untuk bisa bersaing, kenapa enggak gitu kan. Jadi kan sebetulnya sih mereka juga ada kontribusinya di dalam hal ketika bertanding menjadi istilahnya itu penjegal gitu. Jadi untuk meluruskan jalan dari atlet-atlet yang potensi, itu tuh penting gitu, diperlukan gitu. Jadi yang di luar pelatnas itu juga menurut saya sih harus diperhatikan juga sih, nggak bisa langsung ditinggal begitu saja. Karena yang keluar dari tim nasional tidak hanya pemain-pemain Indonesia, Bu Imelda, kita tahu pada minggu kemarin juga ramai diperbincangkan ini Lizzy Jia juga keluar dari Badminton Association of Malaysia atau BAM. Anda boleh nggak digambarkan kepada kami kalau dibandingkan masa Anda dulu bermain dengan masa sekarang dan banyak pemain yang bermain secara profesional mandiri, apakah kemudian zaman dulu jauh lebih sulit untuk bermain profesional di luar tim nasional? Kalau sekarang ini istilahnya kan banyak sponsor ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mensponsori gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang seperti itu, Mbak. Jadi juga rasanya sih kita dulu ketika di pelatnas juga merasa aman-aman saja sih kalau menurut saya sih. Bahwa sekarang ini keadaan di dalam pelatnas sih saya nggak tahu ya. Saya tentunya nggak berani ngejat gitu ya. Tapi kalau Mbak tanyain saya, ya ketika kami dulu sih, saya kan puluhan tahun juga ada di dalam bulu tangkis ya. Dalam istilahnya tuh, ya saya orang bulu tangkis lah. Ya kalau dibandingkan dengan yang lain kan tentunya saya, Christian gitu-gitu kan udah puluhan tahun menekuni bulu tangkis. Jadi mengerti betul ketika dulu zaman kita tuh, kita dengan PBSI merasa merasa comfort aja gitu, merasa nyaman aja. Bahkan kalau saya ingat dulu tuh malahan saya ditawarin mau disekolahin untuk sebagai desainer loh oleh salah satu pengurus gitu. Sampai seperti itu perhatiannya kepada atlet gitu. Mungkin beda masa, beda juga suasananya, perubahan di luar pelatnas juga berbeda. Bu Imelda, satu hal singkat saja, jika Ibu Imelda dimintai pendapat oleh banyak orang, termasuk oleh pengurus PBSI, andai soal bagaimana pemain yang promosi dan degradasi, bagaimana pendapat Ibu Imelda soal dua pasangan top Indonesia di nomor ganda campuran? Saya sih jujur aja saya sangat menyayangkan ya, karena Praven Melati itu peringkat kelima dunia, kemudian Hafid dengan Gloria itu peringkat 11 dunia loh. Saya nggak ngerti ya, menjadi pertanyaan juga karena kebetulan Hafid itu, saya bicara untuk atlet saya yang dari Jaya Raya itu, Hafid itu juga sebetulnya masih punya potensi, dan yang saya dengar juga attitude-nya nggak jelek loh. Kalau yang saya kenal Hafid itu baik attitude-nya, Gloria juga baik juga gitu. Tapi saya nggak tahu sih alasannya kenapa. Kalau saya tanya ke pelatihnya bilang itu keputusannya dari atas katanya gitu. Ya saya nggak bisa nanya karena harusnya tuh
kalau mau mendegradasi seperti yang kita lakukan di klub ya, kita mau mendegradasi atlet itu harus ada alasan loh. Ada 5 kriteria yang kita jalankan di klub untuk mendegradasi atlet, harus seperti ini, ada 5 gitu. Kalau ternyata itu tidak memenuhi syarat, ya kita akan degradasi. Nah, sementara kalau dari pelatnas itu saya tuh jujur aja bertanya-tanya, karena saya kebetulan ketua harian, saya bertanya-tanya kenapa Hafiz dengan Gloria itu dikeluarkan atau didegradasi. Harus ada diterangkan. Saya benar-benar minta maaf sih kepada PBSI, seharusnya ada gitu loh kriterianya. Kenapa kok didegradasi? Sementara rankingnya itu 11 dunia gitu. Jadi bukan ranking yang ecek-ecek kan, ratusan gitu. Jadi kira-kira itu sih Mbak kalau menurut saya sih. Jadi untuk mendegradasi atlet bukan di ganda campuran saja. Di nomor yang lain juga harus ada kriterianya. Sehingga kita nggak usah bicara banyak sih. Jadi tinggal kasih lihat aja kriterianya itu seperti ini. Ya, jadi maka dari klub-klub itu akan menerima dengan lapang dada. Baik, ketika mendegradasi ini saran dari klub untuk PBSI, ini sarannya adalah supaya PBSI lebih jelas lagi tolak ukurnya ketika melakukan degradasi maupun promosi. Karena bermain di luar pelatnas tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Baik, terima kasih Ibu Imelda Wiguna, Ketua Harian PB Jaya Raya sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.